warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi komitmen dan kontingensi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bulan Salsabila sebagai pemateri 1, kemudian Don Effendi sebagai pemateri 2, kemudian Lisviana sebagai pemateri 3 sekaligus moderator, kemudian Safanur Hidayat sebagai pemateri 4, dan yang terakhir Tasya Tarigan sebagai pemateri 5. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama akuntansi komitmen perbankan dan yang kedua akuntansi kontingensi perbankan. Yang pertama kita akan membahas tentang akuntansi komitmen. Di sini akan dijelaskan oleh Bulan Salsabila sebagai pemateri 1. Komitmen adalah suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Laporan komitmen adalah laporan suatu kewajiban bagi bank untuk melaporkan besarnya tagihan atau kewajiban bersih atas seluruh transaksi komitmen yang telah dilakukan. Tujuan sebagai alat kontrol bagi bank yang bersangkutan dalam mengelola aktiva dan kewajibannya. Waktu dibuat setiap tanggal laporan bersamaan dengan pembuatan neraca dan laba rugi. Isi merinci seluruh kewajiban dan tagihan komitmen yang dimiliki oleh suatu bank. Manfaat dapat diketahui apakah bank memiliki suatu kewajiban atau tagihan bersih dari sejumlah komitmen yang telah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni Effendi sebagai pemateri 2. Kemudian ini ada jenis-jenis komitmen. Jenis komitmen itu ada 2. Yang pertama yaitu komitmen kewajiban, yaitu komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain. Yang kedua, komitmen tagihan, yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya. Kemudian materi yang akan kita bahas yang kedua yaitu terkait akuntansi kontingensi. Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi pada suatu perusahaan, yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Transaksi yang bersifat kontingensi atau bersyarat ini belum mengikat bank untuk melakukan tagihan ataupun kewajiban real saat ini. Akan tetapi, secara antisipatif kontingensi tersebut akan menjadi kewajiban atau tidak sangat bergantung terjadi atau tidak terjadinya yang berkaitan dengan kontingensi masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisviana sebagai pemateri 3. Penyajian dalam laporan keuangan. Transaksi kontingensi belum mempengaruhi posisi dalam neraca dan laba rugi perusahaan. Kontingensi sebenarnya tidak dapat dinyatakan dalam laporan keuangan apabila nilai transaksi kontingensi tidak material. Dengan kata lain, tidak akan mempengaruhi posisi keuangan secara keseluruhan. Akan tetapi, transaksi kontingensi banyak ditemukan dalam transaksi perbankan sehari-hari yang apabila dikumpulkan dalam suatu periode menghasilkan nilai yang cukup atau bahkan sangat material sehingga mempengaruhi posisi keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safanur Hidayat sebagai materi 4. Asas konservatif dalam kontingensi. Pengungkapan data transaksi kontingensi dalam laporan keuangan dikaitkan dengan penerapan konsep atau asas konservatif atau berhati-hati dalam prinsip akuntansi. Bahwa penyisihan suatu rugi kontingensi dapat dilakukan pada perhitungan rugi laba bila kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi penurunan suatu aktiva atau telah timbul kewajiban pada tanggal neraca. Yang kedua, jumlah kerugian dapat ditaksir secara wajar,
Sedangkan terhadap laba kontingensi tidak dicantumkan dalam laporan laba rugi, tapi diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya Tarigan sebagai pemateri 5. Jenis transaksi kontingensi. Kontingensi bank terdiri dari kontingensi tagihan dan kontingensi kewajiban atau tunggakan. Kontingensi tagihan terdiri dari 1. Ban garasi yang diterbitkan oleh bank lain. Yang kedua, pembelian opsi valuta asing. Dan yang ketiga, pendapatan bunga dalam penyelesaian. Kemudian kontingensi kewajiban terdiri dari 1. Garansi yang diberikan. Yang kedua, surat berdokumen dalam negeri atau SKBDN yang dapat dibatalkan atau revocable letter or credit dalam rangka perdagangan dalam negeri. Dan yang ketiga yaitu penjualan opsi valuta asing. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.